YDMPD. Tempat tanggal lahir Lebak 30 November tahun 1981. Beralamat Gria K2 Agung Lestari, Blok C nomor 20, Rangkas Bitung, Lebak. Itu ya Pak. Ini Pak. Rekannya berapa Bapak? Ya. Untuk pendidikan terakhir adalah S1 Pendidikan Matematika UPI Bandung, S2 Pendidikan MIPA Unindra Jakarta. Untuk profesi, nama instansi SMA 1 Cikulur. Alamatnya Jalan Sampai Cileles, kilometer 12, Desa Muara 2, Kecamatan Cikulur, Lebak, Banten. Profesi beliau adalah guru matematika. Pengalaman beliau sangat banyak Bapak Ibu. Yang pertama adalah guru pengembang SMA tahun 2011 P4 TK Matematika. Dan sekitar ada 18 profesi Bapak yang luar biasa Bapak. Yang ini yang mana Pak? Yang kira-kira yang masih ini Pak? Fasilitator Pak ya? Baik. Sebagai fasilitator sosialisasi asesmen nasional Kabupaten Lebak 1 dan Rangkas Bitung. Baik Bapak Ibu, beliau juga memiliki banyak prestasi. Juara terbaik 1, tepuk tangan Bapak Ibu, workshop learning angkatan 2 pemateri matematika tahun 2012. Yang terakhir adalah tahun 2018, finalis guru berprestasi tingkat nasional tahun 2018. Mungkin ini adalah benar-benar sangat kompeten untuk kita dengarkan pemateri beliau. Baik Bapak Ibu, kami persilakan kepada Bapak untuk langsung memberikan materi. Pak Yudi, dipersilakan. Cek, cek. Terima kasih Ibu moderator luar biasa hari ini yang menemani saya sampai selesai nanti. Yang kami hormati dari tim Erlangga, Pak Joki, Pak Putih, dan Pak Ari. Yang kami hormati dari unsur LKS, Bapak Kepala Sekolah. Kami hormati Pak Kepala Sekolah dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bidik iman warisan istiqomah hari ini saya terutama bisa silaturahim dengan Bapak Ibu guru hebat semua di Kota Bekasi ya, di Kota Bekasi. Mudah-mudahan kita selalu sehat, sehat tanpa obat ya, apalagi seperti itu. Dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas kita. Yang saya hormati sekali lagi teman-teman dari tuan rumah Pak Haji Agus dan teman-teman semua dari SMK 2 Kota Bekasi. Bapak Ibu sudah pada serius ya ini ya. Ini Bapak Ibu Wakasek semua dan tadi ada dari unsur kepala sekolah ya. Izinkan hari ini saya belajar banyak dari Bapak dan Ibu semua. Kita belajar berbagi terkait yang sekarang lagi hangat-hangatnya Bu ya. Mudah-mudahan COVID itu sudah kalah gitu ya oleh hangatnya nasional kita hari ini. Karena ini menjadi perbincangan di mana-mana sekarang. Asesmen nasional AKM. Bagaimana itu makhluknya? Nanti kita coba bedah bareng-bareng kali ini. Baik kepada Ibu, ini saya pengen lihat kepada Ibu semua sekarang menggunakan smartphone ya Pak ya. Ada smartphone semua ya, ada smartphone semua yang dipegang, bahkan kuota dikasih dari kementerian ya Pak ya. Entah habis atau enggak? Belum nyampe. Bapak habisnya enggak kalau udah nyampe? Saya nggak habis-habis Pak, hangus. Gitu ya. Jangan ada hangus. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ingin bergembira hari ini, kita nggak usah tegang karena mau kasih kurikulum kerjaannya di akhir tahun biasanya sudah mulai beban terasa, sudah mulai penilaian akhir semester gitu ya. Kemudian sudah mulai rapor. Nanti
interaktif Bapak dan Ibu, mohon kita sama-sama hari ini kita belajar sekali lagi bareng-bareng hari ini. Bapak dan Ibu genggam smartphone-nya, mudah-mudahan ya. Oh iya, kita masih ada yang di bawah ya Bu ya. Tadi saya lihat ada 2 ruangan di bawah ya. Banyak ya Bu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terus sehat sekali lagi. Mudah-mudahan ini ladang pahala buat kita bersama hari ini. Kalau semuanya udah di angka 96 sampai 100, udahan aja Bu. Gak usah. Kita bubar. Ayo silakan. Nggak nampak kok Bapak dan Ibu jawabannya di situ ada di posisi mana? Gak apa-apa. Dirahasiakan. Refleksi diri kita terkait apa sih yang Bapak Ibu pahami terkait asesmen nasional. Kira-kira kita merefleksi diri kita itu pada posisi berapa persen sih? Ya, boleh kok, bebas. Ayo, yang bawah juga ikutan. Bebas kok Bu, gak usah nyontek-nyontek. Saya mau berapa, kamu berapa, gak usah. Ayo, udah 67 orang. Oke Bu, nanti kita lihat ini. Wah ini saya keren nih, keren nih. Dari 1 orang sudah menjauh 96 sampai 100 orang. 100%. Nanti ya. Kita sama bantu bareng-bareng biar yang 0 sampai 10% kita angkat bareng-bareng menjadi 96 sampai 100%. Oke. Ya. Kalau pada posisi ini, Bu, berarti Pak dominasi ada di angka berapa? Sampai 40%. Berarti tugas kita bareng-bareng hari ini Bu ya. Kita belajar bareng-bareng terkait apa itu asesmen nasional. Jadi rumah besarnya ketika berbicara jangan berbicara hanya ke asesmen kompetensi minimum. Hati-hati. Karena kalau Bapak Ibu berpikiran bahwa hanya ke situ saja, berarti itu subjeknya adalah hanya peserta didik. Hati-hati loh. Sementara pemerintah tidak ingin seperti itu. Harus merefleksikan kepada gurunya dan kepada kepala sekolahnya. Hati-hati loh. Jadi 3 nanti yang pelaku kegiatan, yaitu peserta didik, kemudian guru, semua guru, awas loh. Dan yang terakhir kepala sekolah. Oh iya harus di sini terus ya. Waduh, nggak merdeka saya. Tapi suaranya masuk kan? Oke, saya kira. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Saya nggak bisa deketin katanya nih. Ada yang ngatur kita. Oke, terima kasih Kang. Jadi ingat, kalau berbicara hanya AKM nanti seolah-olah siswa, dan siswa. Sementara asesmen nasional tidak seperti itu. Coba saya merefleksikan ya. Satu aja pertanyaan. Bisa bantu saya nanti ada mic lagi ya. Oke, biar nanti teman-teman kita bisa bunyi di bawah, mungkin bisa chat aja ya. Kalau di bawah nanti chat ke panitia. Apa sih instrumen apa sih yang diujikan nanti pada saat tahun 2021 oleh pemerintah? Ada berapa instrumen yang diujikan? Ya Pak, silakan Pak. Ada mic-nya Bu, satu lagi. Biar rame. Mic-nya Ibu, mohon maaf. Iya. Kita kasih kesempatan. Silakan Pak, dari mana Pak? Pak. Ya. Dari mana Pak? Asal sekolahnya Pak? Nomor sepatu dan sebagainya. Nomor sepatu 41. Wah, udah gede Pak ya berarti. Nama Hari Wibowo dari SMK 10 Kota Bekasi. Pertanyaan apa tadi Pak? Alah. Berapa instrumen yang instrumen. di Instrumennya ada 3 kalau nggak salah. Oke, kalau tidak salah benar ya. Ya. Satu AKM. Apa itu M? Asesmen kompetensi minimal. Oke, minimal atau minimum? Minimum, ya. Awas, hati. Terus yang kedua survei lingkungan belajar. Oke. Yang ketiga survei karakter. Oke, sip, tepuk tangan. Ya.
Jadi itu. Jadi ketika berbicara asesmen nasional ada 3 hal yang harus kita ingat, dan itu bukan hanya peserta didik. Sekali lagi, hati-hati. Saya ingin main-main lagi lah, boleh ya? Bapak Ibu, hari ini saya main-mainkan. Dari Erlangga, kalau ada hadiah boleh tuh. Kalau ada hadiah buat Bapak Ibu, saya mau mainkan lagi. Kenapa? Hadiahnya katanya mau dikasih buku AKM, tapi belum beres ya katanya. Kita ke sini sekarang. Jadi Bapak dan Ibu, betul di asesmen nasional ini seksi sekali. Jadi pembahasan di mana? Apalagi waktu kurikulum harus lebih tahu dibandingkan guru yang lain. Masa kasih kurikulum nggak tahu? Masa guru-guru yang memang lebih tahu? Harus lebih tahu. Ya, harus lebih tahu. Bapak dan Ibu, ingat gak bulan Maret 2019 seharusnya anak-anak kita kelas 12, oh SMK sudah duluan, saya lupa, sudah melaksanakan ujian nasional. Sudah belum? Oh belum juga, belum melaksanakan ya. Oh iya udah, betul, berarti aman ya. Berarti dibekukan waktu itu ujian nasional melalui Permendikbud nomor 4 ya, surat edaran menteri. Jadi Perpres 19 dan permen sebelumnya itu kalah sama surat edaran menteri, dibekukan. Alasannya memang real, logis, gara-gara COVID. Bahkan dulu nanti di situ diatur melalui ujian sekolah aja ya. Itu flashback ujian nasional hilang tuh mulai 2019. Maka pemerintah waktu itu memikirkan bagaimana sih menjawab surat edaran menteri itu dengan memikirkan satu bentuk penilaian. Bapak dan Ibu pernah nggak SMK, ada salah satu SMK di Bapak Ibu di sini yang pernah diikutsertakan di kegiatan PISA? Pernah nggak? Pasti enggak ya. Karena atau aksi produk Indonesia? Enggak juga ya, karena memang biasanya di tingkat dasar usianya, gitu ya. Dan itu hasilnya luar biasa. Katanya literasi, walaupun ada 3 aspek ya, literasi, numerasi, dan sains yang diujikan di situ. Asesmen nasional itu kalau saya pikir pasti pemikiran yang luar biasa. Dulunya nggak ada kita mengenal asesmen nasional, yang ada apa Pak? AKM aja. Nah dulu yang akan digadang-gadang itu namanya hanya AKM, asesmen kompetensi minimum. Tapi sekarang muncul di tahun ini, di akhir tahun ini muncul istilah baru yang namanya asesmen nasional. Kalau dengar nasional langsung ingat kan, jangan-jangan gitu kan, ini sama beralih bentuk saja dengan ujian nasional gitu Bu ya. Tapi enggak Bu, beda Bu, beda banget gitu ya. Karena kalau di ujian nasional Ibu yang diuji apa? Apa yang diuji apa Pak kalau ujian nasional? Apa? Yang diuji di nasional apa? Konten berupa mata pelajaran gitu ya. Tapi nanti di asesmen nasional apa yang diuji? Tidak berupa konten mata pelajaran, tetapi ke 2 hal terkait AKM-nya saja, yaitu apa? Literasi dan numerasi saja. Dan itu milik siapa? Literasi numerasi milik siapa Bu? Milik mata pelajaran matematik saja? Betul? Yakin? Matematik numerasi saja? Hanya mereka berdua yang bertanggung jawab terhadap asesmen nasional? Jangan Bu, kasihan Bu. Udah terbebani dulu waktu ujian nasional kita guru matematik sama guru bahasa Indonesia dan guru yang lainnya. Jadi asesmen nasional itu milik kita bersama, ya, tanggung jawab kita bersama, semua guru, gitu ya. Yo, saya refleksi saja, kita bareng-bareng. Saya nggak mau banyak hal terkait asesmen nasional. Kita pengen sama-sama satu frekuensi. Ketika dengar asesmen nasional, berarti instrumen yang digunakan saya bilang tadi apa? Ada berapa? 3 respon aja Pak Ibu. Ada berapa? 3. Berarti yang pertama
asesmen kompetensi minimum. Yang kedua, survei karakter. Tulis ya, kurikulum gak usah ditulis, saya kasih sebetulnya di slide ya. Yang ketiga, tapi rajin di kuliah Bapak Ibu tulis terus gitu ya. Yang ketiga, survei lingkungan belajar. Berarti yang diteskan itu cuma satu jenis saja, yaitu KKM. Selebihnya adalah survei. Survei itu ada benar salah nggak? Pak, survei ada benar salah nggak? Oh, ada sudah benar salah. Kalau survei itu kan pilih-pilih aja, gitu kan? Tapi nanti pengelompokan datanya nanti larinya kemana? Itu survei. Maka yang akan muncul nanti di benar dan salah hanya di istilahnya hanya di asesmen kompetensi minimum. Oke, sepakat ya? Oke, yuk 3 hal ini harus paham dulu. Ini asesmen nasional 2021 adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah dan program kesetaraan jenjang dasar. Artinya madrasah juga sama, kalian juga sama, itu kan Bu, tes juga sama. Ya. Kemudian yang diukur berapa instrumen? Ada 3. Yang pertama tadi AKM, yaitu hanya mengukur literasi membaca dan numerasi. Kenapa disebut minimum? Orang matematik tahu. Kenapa disebut minimum? Ayo, kenapa disebut minimum? Asesmen kompetensi minimum. Tadi ada yang jawab minimal kan? Minimal kan tadi? Ada ya? Ya, asesmen kompetensi minimum. Karena apa? Pemikirannya baru 2 hal yang diujikan dalam asesmen nasional ini. Itu hanya apa? Literasi membaca dan numerasi. Sedangkan banyak komponen tujuan pendidikan nasional harus diuji kepada peserta. Karena apa? Amanatnya itu kan pemerintah boleh yang yang menilai itu, yang menilai peserta itu siapa aja sih Bu? Menurut PP 1, Bu, melalui apa? Penilaian, itu 2, seterusnya dan seterusnya. Kemudian kedua apa? Sekolahnya, sekolah melalui apa? Penilaian akhir semester sekarang, itu enggak? Apa sekolah kan? Itu apa lagi? Penilaian akhir tahun, itu ya. Kemudian apa lagi? Ujian sekolah nanti ya. Itu yang ketiga apa? Pemerintah, peran pemerintah itu sekarang diantaranya adalah melakukan asesmen nasional. Ini amanatnya loh Bu, makanya pemerintah terus selalu memberikan solusi bagaimana penilaian harus diberikan kepada peserta. Ini kan ada amanat itu. Oke. Kemudian survei karakter. Kalau literasi dan numerasi itu kira-kira mengukur tingkat apa Bu kalau di dalam konteks 13 kita? Kognitif ya, ya. Jadi literasinya bagaimana peserta didik sekolah kita, numerasinya bagaimana peserta didik sekolah. Ini kan. Oke. Yang kedua, survei karakter. Berarti apa yang akan diuji dalam konteks 13 kita? Sikapnya. Sikap kan? Sikap. Pengetahuan, sikap dan keterampilan. Yang tadi bisa dikatakan berarti sikapnya. Bayangkan Bu, apa sih yang diuji dalam sikap? Berarti nggak ada istilah diuji, tetapi yang ada adalah disurvei. Bagaimana karakter yang berlaku di sekolah tersebut melalui pembiasaan yang mereka rasakan, melalui teladan yang mereka rasakan di sekolah. Nanti saya cek beberapa pertanyaan kalau mereka tampilkan beberapa pertanyaan terkait survei karakter. Jadi nggak ada istilah mencari jawaban dalam survei karakter. Tetapi apa? Dia merefleksikan dirinya responden tadi, apa sih yang saya alami di sekolah saya, di kelas saya, dan di masyarakat saya, sehingga saya bisa, kalau ada kasus terkait itu, saya bisa merasakan kalau diri saya ada di posisi itu. Ya gitu ya. Dan yang ketiga apa? Survei lingkungan belajar. Nah ini survei lingkungan belajar itu terkait apa? Nanti terkait iklim sekolah, bagaimana kita mengajar di kelas, bagaimana sekolah itu terbentuk sebagai suatu ekosistem yang bagus, yang baik, menyenangkan. Ini nanti di sini akan menentukan. Bayangkan Bu, kalau anak Ibu yang disurvei nanti adalah anak-anak yang jarang sekolah, jarang disentuh oleh kita, jarang dibuat
di sekolah kita tiba-tiba dia menjadi tim kegiatan asesmen nasional. Apa yang dia jawab? Terserah dia. Gitu ya. Bisa jadi Bapak menjawab survei lingkungan belajar versi Bapak adalah merasakan bahwa saya sudah belajar benar. Tapi menurut anak didik kita, ya Bapak ini masih masuk tugas, keluar lagi selesai. Bisa jadi. Ini merefleksi nanti kita. Maka saya bilang tadi, kita juga sama. Tidak hanya peserta didik, kita sebagai guru juga sama. Harus nanti merasakan bagaimana itu. Gitu ya. Oke, yuk, satu. Jadi betul ya, ada 3 ya, sudah ya, bisa kita lakukan, bisa kita pahami. Yuk, sekarang saya cek. Instrumen untuk peserta didik apa, Bu? Instrumen yang untuk peserta didik, yaitu apa? AKM-nya, kemudian survei karakternya, dan survei lingkungan belajar. Jadi peserta didik kita itu akan menerima 3 instrumen tadi. AKM dia akan dicekkan dan disurvei 2, survei karakter dan survei lingkungan. Gitu ya? Yuk kita lagi. Ini ketika berbicara AKM, nah ini AKM itu kan, nah ketika berbicara AKM, literasi membaca, di sini ada berupa cerita nggak? Literasi membaca itu hanya terdiri dari 2 konsep saja. Oke, nah ini untuk masalah. Hanya 2 konten saja. Yang pertama adalah teks informasi, yaitu nanti anak-anak kita akan ada naskah soal ya berupa informasi, bisa biografi seseorang, bisa data-data seseorang, mereka harus jawab pertanyaannya dan itu pasti akan panjang itu ya. Yang kedua apa? Berupa teks fiktif atau sastra, puisi, cerita-cerita fiksi. Itu soal-soal yang akan muncul itu untuk menguji literasi. Ya. Kemudian kalau numerasi, nah ini numerasi, ada bilangan, ada pengukuran dan geometri, ada data, ada aljabar. Ini hal ini yang akan diujikan. Tapi Bapak itu jangan bilang indikator apa namanya kisi-kisinya mana AN, nggak ada Bu, nggak kayak dulu UN. Tanya kisi-kisi ada, nanti disebarkan gitu kan. Jadi sekarang jangan tanya, jangan cari kisi-kisi. Sudah sekarang lari saja bagaimana memahami ini. Oh, membaca berarti anak belajar terkait teks informasi, terkait teks sastra atau fiksi. Kemudian numerasi hanya terkait bilangan, pengukuran, data, dan aljabar. Ini minimumnya. Ya, maka nanti harus kita latih bareng-bareng. Bentuk soalnya, oh Bapak Ibu tadi kan merasakan ya, ada yang bulatan saja berarti pilih salah satu, kemudian ada yang kotak berarti itu adalah pilihan ganda kompleks namanya ya, berarti apa? Menjawab lebih dari 1 jawaban benar. Berikutnya apa lagi? Ada yang menjodohkan, tadi kebetulan saya nggak bisa menjodohkan, ada yang menjodohkan. Kemudian apa lagi? Ada isian singkat, bayangkan ya isian singkat ya, 1 tambah 1 sebenarnya berapa Bu? 2 itu berarti anak menjawabnya bisa apa? Angka 2. Apa lagi? Tulisan DUA. Apa lagi? Tulisannya DUA nya hurufnya apa?
terkait apa aplikasi yang digunakan oleh Puspita nanti untuk bisa mengukur jawaban esai yang panjang sekali jawaban anak-anak kan bisa buka dari itu. Ya, ini dulu deh. Ya, berikutnya survei yang dilakukan hanya untuk peserta didik. Apa? Ayo jangan ngetek lagi. Ayo, apa? Survei karakter, terus survei lingkungan belajar. Awas loh. Dua survei yang akan diterima oleh peserta didik. Yang pertama adalah survei karakter. Yang kedua, survei lingkungan belajar. Awas hati-hati ya. Jadi jangan hanya mikirin masalah itu AKM, pikirkan juga bagaimana anak-anak kita bisa memahami karakter, karena ini akan menunjukkan sekolah kita di posisi apa. Wah, tuh ya. Nanti. Yo. Oke, nah ini survei karakter. Kenapa sih anak-anak kita harus survei karakternya? Ada yang tahu nggak? Dulu di K13 Bapak Ibu kan bikin RPP. Ada RPP apa? Karakter ya Bu ya. Masih ingat? Literasinya gimana? Karakternya apa yang diharapkan di RPP itu kan? Masih ingat nggak? Ada berapa karakter yang waktu itu menjadi karakter utama? Ya 14 yang banyaknya kan? Oh. Tapi kalau yang dikerucutkan menjadi berapa? Ingat nggak? Ya. Menjadi berapa karakter utama yang dikendaki waktu dalam K13? Ada berapa? Hah? 4? 8? Ayo, lupa. Sudah lupa. Ayo, kasih klub ini. Bangun. Ada berapa? Itu yang dikerucutkan, dikemas menjadi berapa? Hah? Tah. Siapa tadi jawab? 5 berdasarkan Google. Cerdas. Ya 5 doang. Waktu itu pada zamannya. Apa itu 5? Yang pertama. Ingat gak? Saya ingatnya gini Pak. Rena mandi botrok tas. Rena mandi botrok tas. Tuh ingat di situ. Apa itu re-nya? Religiusitas. Ya kan masih ingat ya? Orang-orang nggak kasih kurikulum harus jadi tahu. Kemudian yang kedua apa? Nasionalisme. Kemudian yang ketiga apa? Mandiri ya. Mandi. Kemudian yang keempat, gotong royong. Yang kelima, kasnya apa? Integritas. Itu pada zamannya. Kenapa saya bilang pada zamannya? Sekarang tadi siapa tadi yang nulis? Menteri baru, gitu kan? Berarti ada yang baru. Apa yang baru ini, Bu Pak? Sikap karakter yang diharapkan nanti tidak lagi yang menyangkut 5 hal tadi. Ganti lagi nih. Yaitu sekarang ada 6 yang disebut dengan PPP. Kalau saya sebut P3. Apa? Profil belajar Pancasila. Nah ini lagi nih, kurikulum sekarang apa lagi? Profil belajar Pancasila. Yo, jadi sekarang udah Pancasila. Yang pertama apa karakter yang diinginkan? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu mungkin dulunya adalah religius. Yang kedua, mandiri tetap hadir. Yang ketiga, bernalar kritis. Mungkin sesuai dengan kemampuan berdua satu ya. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, gotong royong. Dan yang terakhir, berkebinekaan global. Itu bahasanya.
yang diturunkan di breakdown, kalau SKS itu kan di breakdown jadi apa? Ayo, ya, belum, lupa aku belum nih, belum. Standar, pinter ibu. Standar di breakdown jadi KD, KD di breakdown lagi menjadi indikator pencapaian kompetensi. P3 SKS breakdown menjadi tadi kan artinya adalah capaian pembelajaran. Saya sudah menerapkan, tapi karena saya perhatikan, jadi materi-materinya nanti apa sih? Jadi benar katanya sendiri, jadi benar katanya bahwa nanti 2021 akan betul kurikulum, tetapi syaratnya adalah tidak berlaku semua. Ibu sekarang ingat nggak? Ibu ikut organisasi penggerak nggak? Guru penggerak nggak? SMK nggak ya? SMK nggak ada, karena yang ada itu adalah pendamping praktik baik saja. SMK itu, SMA, SMPC, tahu? SMK nggak? Jangan sudah penggerak. Guru penggerak, ada organisasi penggerak ya. Yang kemarin itu, yang kijang, yang harimau, yang begitu, ya. Nanti ada buku sekolah penggerak. Wih, piloting yang tidak ya, nggak tahu mana nanti yang menjadi pilotingnya untuk 2021. Nah, bukan urusan kita hanya terima saja. Yang penting kita lakukan dulu K13 sekarang yang berlaku. Oke, itu aja. Ya, gitu ya Bu ya. Jadi ini Bu, capaian nanti ke sini Bu, survei karakter itu. Jadi sekarang bagaimana caranya kita pikirkan anak-anak kita memiliki 6 karakter ini di kelas, di sekolah, dan di masyarakat. Intervensi karakter itu ada kegiatan Bu. Karakter dilakukan berbasis kelas. Bertanggung jawab siapa? Gurunya pada saat ngajar di kelas, bagaimana pendidikan karakter ketika ngajar matematika, biologi, apalagi akuntansi, teknik, bagaimana ngajar anak-anak secara pengetahuan dia dapat, keterampilan dapat, sikapnya mengacu ke bagaimana kebinekaan, kreatifnya, mandirinya, berkompolnya harus kita diajarin kan. Kalau karakter diajarin nggak Bu? Enggak lah, dia harus dibiasakan. Maaf Pak, tadi namanya siapa? Pak Pak Cepi gini, mohon maaf ya, maaf nih. Pak Cepi pas jalan-jalan di sekolah, masuk sama anak nanti, tiba-tiba melihat uang 100.000. Ya, 100.000 Pak. Kata ibu kalau lihat 100.000 itu langsung beli Pak. Terus Pak Cepi lihat gini, apa yang dilakukan? Lihat kiri, lihat kanan, kan? Aman, oke, ambil. Setelah diambil, pasti apa yang dilakukan? Satu, laporkan ke Wakasih siswa PPT. Yang kedua, diumumkan, kan? Di sekolah. Yang ketiga, dikantong. Pas Pak Cepi pilih yang ketiga, dikantongin. Dan ternyata ada peserta didik yang lihat, Pak Cepi ngantongin uang 100.000 dapat kamu. Kan tergambar tadi. Kira. Pas ada pertanyaan, bagaimana kalau kamu dipertanyakan nanti, seandainya kamu nanti di sekolah itu menemukan uang dan apa yang akan kamu lakukan? A, B, apa yang terlintas Pak Tateng? Apa yang terlintas Pak Tateng? Saya ingat waktu itu Pak Cepi seperti itu. Salah nggak dia jawab? Ambil aja. Kenapa? Nama dia nggak akan muncul sebagai respondennya asesmen nasional PKI. Karena saya menemukan, mengalami, melihat guru saya mencontohkan seperti itu.
sebagainya. Kalau yang muslim gitu kan seperti itu. Kemudian apalagi bergotong royong, mungkin ada Jumat bersih dan sebagainya. Itu kan hal itu yang diberlakukan di sekolah akan menciptakan kesan dalam dirinya sebagai seseorang yang telah dicetak di sekolah terkait karakternya. Itu intervensi juga harus dilakukan oleh sekolah terkait karakter. Dan yang ketiga adalah pembiasaan di masyarakat ini menjadi bagian sekolah dan menjadi bagian masyarakat. Kalau di masyarakatnya aja anak-anaknya mungkin karakternya berlaku gitu, pasti akan menjawab hal-hal yang itu dicoba. Ini tugas karakter kita. Gitu ya. Jadi nggak diajarin pakai dia, nggak diajarin. Oke. Yuk berikutnya. Oke nih. Survei yang dilakukan untuk peserta didik, guru, dan kepala sekolah namanya apa? Survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar berarti nanti respondennya adalah siswa, respondennya adalah guru, dan respondennya adalah kepala sekolah. Artinya apa di situ Bu nanti muncul apa? Muncul apa? Ya, muncul ini. Bagaimana si responden itu merasakan iklim keamanan di sekolah? Apakah terjadi perundungan? Mungkin saja pas orang yang merasakan perundungan di sekolah, dia menjawab well-being di sekolah seperti itu. Kemudian iklim kebinekaan tadi mungkin ya, kan mungkin di sekolah ada yang suku ini yang dari mana-mana, apalagi yang program apa itu afirmasi ya, titipan itu kan. Kemudian sosial ekonomi orang tua juga menjadi pertanyaan dalam responden. Kemudian berikutnya kualitas pembelajaran ini yang saya maksud. Jadi diukur nanti kualitas pembelajaran kita di kelas melalui survei ini. Berarti respondennya kepala sekolah meresponden tentang itu, siswa meresponden, dan diri kita meresponden tentang itu. Kemudian terakhir pengembangan guru. Nah ini ya. Jadi nanti golnya kemana ini golnya kira-kira? Golnya kemana? Ini nih yang survei lingkungan belajar, golnya kemana? Bagaimana sekolah mengintervensi perbaikan-perbaikan yang ada. Proses iklimnya, proses pembelajarannya dan sebagainya diintervensi nanti oleh sekolah untuk bisa diperbaiki. Ini saja gol AKM tadi kemana? Gol aktivitas ini, kognitif dia, pengetahuan dia. Gol karakter kemana? Oh ke etika. Gol lingkungan survei belajar gimana? Oh ke perbaikan proses pembelajaran iklim sekolah di sekolah. Itu gol. Jadi kita tahu jelas ini buat apa saya kasih model ini. Begitu ya. Jangan kata. Oke, jadi soal AKM tadi apa? Pertama, pilihan ganda, satu jawaban benar saja. Yang kedua, pilihan ganda kompleks lebih dari satu jawaban. Yang ketiga, menjodohkan. Yang keempat, isian singkat atau jawaban singkat. Yang kelima, non objektif atau esai. Lima jenis soal. Berarti artinya apa? Harus membiasakan dari sekarang bikin soal model gitu. Itu yang terpenting buat kurikulum. Sekarang pas sudah mulai, nggak mungkin. Kalau ini terjadi kemarin mungkin bisa jadi Bapak Ibu intervensi ke guru-guru bikin menjodohkan. Apa nggak tahu kan? Bikin isian singkat kan? Sebenarnya yang di sistemnya nggak bisa, psikologi nggak bisa, model belum bisa. Lagi yang ada aplikasi yang sudah bisa menjawab secara sistem Pak, untuk menjawab jawaban siswa langsung terdeteksi oleh komputer. Jawaban singkat tadi ada, bahkan di Google Form juga jawaban singkat masih bisa. Kalau satu kata satu bilangan masih bisa. Tapi kalau udah non objektif yang tadi error. Puisi juga nggak bisa. Puisi juga udah bisa. Menjodohkan bisa. Ya, usia singkat juga bisa. Cuman ketika puisi sekarang bisa sih di cuma harus di upgrade, harus bayar. Kita kan sering gratisan. Saya juga sekarang gratis kan. Jadi saya nggak upgrade itu puisi tadi. Karena udah ada.
murid atau siswa dari sananya murid, berarti sekarang enggak lagi istilah murid ya. Peserta didik itu, respondennya peserta didik nanti harus AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar 3. Kalau guru dan kepala sekolah hanya 1, hanya survei lingkungan belajar saja. Gitu ya, begitu ya. Sekali lagi, siswa ada 3 instrumen, AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Kalau guru dan kepala sekolah hanya 1 survei saja, yaitu lingkungan belajar. Jadi guru nggak akan diuji AKM, tapi kewajiban guru adalah mendrill, melatih anak-anak kita mengenal soal-soal AKM. Di mana bisa melatih soal-soal AKM? Salah satunya nanti tuh di teman-teman Erlangga tuh punya tuh kumpulan soal-soal AKM. Ya, banyak. Tinggal dihubungi. Ya ini. Ya berikutnya. Nah, ini nih. Yuk kita jelasin satu-satu. Yang tahun ini yang akan melaksanakan asesmen nasional terdiri dari 3 jenjang saja. Yang pertama adalah untuk SD kelas 5. Bagi bapak ibu yang punya anak kelas 5, siap-siap nih nanti asesmen tahun depan. Terus kelas 8 SMP berarti ya. Dan terakhir kelas 11. Kenapa kelas 11 enggak kelas 12? Kan goal AN tadi udah jelas. AN goalnya adalah ada nggak? Itu nggak berasa ya Allah. Tanpa mengurangi rasa hormat kita, mohon maaf, kan gitu. Penasaran ya? Biar bapak itu berarti pulang ke sini nggak ada hal yang masih mengganjal. Kelas 11 hanya kelas 11. Kenapa? Tujuannya goalnya tadi. Ketika nanti AKM-nya itu rendah, berarti harus ada perbaikan nanti di kelas 12. Ketika karakternya masih belum bagus, berarti perbaiki itu anak-anak kita nanti di kelas 12. Dan ketika nanti survei pembelajarannya, pembelajarannya juga masih dalam kategori rendah, perbaiki itu berarti intervensi sekolah nanti perbaiki proses pembelajaran dan sekolah yang ada di sekolah. Gitu ya. Jadi anak-anak kelas 11 itu nanti di kelas 12 harus lebih baik menerima proses yang dia lakukan. Ya, berapa orang sih anak-anak simulat? Apa? Pusing nggak? Bacanya pusing nggak? Makanya walaupun nanti AN itu adalah daring full, ujian berbasis komputer daring UBKD. Kalau UN kan kemarin semi daring, servernya aja yang daring. Sekarang full daring bu, nggak ada lagi istilah server pak ya, Pak Tatang ya. Laptop, PC, speknya gitu, internetnya gini, sius langsung. Makanya kemarin ada teman-teman saya itu pas SSB kemarin simulasi skala besar, dia bawa laptop cari sinyal. 5 orang doang kan kemarin SSB satu sekolah. 5 orang itu bawa sinyal karena di sekolahnya nggak ada sinyal. Cari sinyal dia ke kota 5-an gitu, jalan-jalan. Yang penting mah terkoneksi. Begitupun nanti kalau di sini nggak ada sinyal, ada masalah Bu Esti, cari ke ibu kota ke sana, 45 orang ajak jalan-jalan ke Monas. Ngerjain di sana, tapi diawasin gitu. Kan daring. Sebetulnya kalau daring prinsipnya berarti HP bisa nggak? Cuman kan kalau soalnya panjang-panjang tadi pusing lama-lama. Makanya ada minimum berapa yang harus bisa dilakukan. Oke, saya ngebut. Level, nah ini harus tahu nih, makasih kurikulum. Dulu waktu ujian nasional itu ada 4 level. Yang pertama apa? Anak-anak memperoleh nilai 90 lebih kalau nggak salah ya. Ada amat baik. Di bawah itu baik. Di bawah itu cukup. Di bawah itu kurang. SMK 2 berapa? Standarnya kemarin sebelumnya. Oh sangat baik, nggak ada sangat baik. Gitu ya. Oke. Sekarang berubah. Nah ini, yang paling bawah namanya perlu intervensi khusus. Perlu intervensi khusus paling bawah. Saya yakin tahun ini semuanya di kategori itu. Belajar enggak ke sekolah. Tiba-tiba nanti bulan Maret diujikan. Bulan Maret minggu ketiga ya. Bulan Maret minggu ketiga. Ya, startnya itu AN bulan Maret minggu ketiga. Jadi punya 2 bulan lagi kita ngedrill anak-anak. Tapi sekali lagi, jangan ada bimbel.
biasa saja, gak usah diramein, apalagi bawa. Yang kedua, minimal naik dikit. Yang ketiga, baik. Yang paling atas, mahir namanya. Tapi saya nggak tahu grade-nya ada di posisi berapa, karena belum ada job list terkait itu. Misalkan nilai sekian, karena kita nggak tahu bagaimana cara alat ukur mereka. Pokoknya ada 4 aja level dalam hal hasil nanti. Dan hati-hati, hasilnya bukan kayak dulu ada sertifikat hasil ujian nasional anak-anak yang ikut UN. Sekarang nggak ada sertifikat hasil AN, nggak ada. Karena apa? Sampel doang, 45 orang itu sampling aja. Jadi jangan bilang yang 45 itu nanti nuntut mana sertifikat saya setelah ikut AN, nggak ada. Tapi dari sekolah aja kalau mau. Oh, terima kasih, ucapan terima kasih kepada Ananda yang telah menjadi sampel kegiatan AN. Bangga kan anak-anak, walaupun ternyata hasilnya sekolah ibu diintervensi khusus. Di bawah. Jangan marahi anak-anak 45 orang tadi ya. Jangan, Bu. Biarkan, makasih nak, makasih banyak, gara-gara kamu 45 sekolah kita ada di posisi intervensi. Terima kasih banyak. Nanti dapat bantuan. Itu aja positifnya, gitu ya. Tapi tidak ada grade prestasi sekolah dibandingkan dengan sekolah lain, tidak ada. Jadi laporannya adalah laporan hanya ke sekolah dan Pemda saja. Kenapa Pemda? Terkait dengan kebijakan di Dinas Pendidikan. Ya, seperti itu. Oke, ini Bapak dan Ibu. Nah, ini nanti alamatnya Bapak Ibu bisa ambil semua file-filenya, dan latihan-latihan soal AKM ada di situ di bit.ly sos AKM Bekasi. Ini. Ya, ini aja alamatnya. Bapak Ibu nanti bisa download. Ini yang bawah. bit.ly /sos AKM Bekasi. Kalau ini adalah latihan-latihan AKM-nya, nanti saya kasih lah ke siapa, ke Bu Esti atau ke siapa nanti, biar bisa disebar. Ya, Bu Esti, belum jam 12 ya, belum jam 12. Tenang, ada 5 menit lagi. Kita tolong saya, biar saya nggak di jalan nggak penasaran gitu. Ya, saya yakin Bapak dan Ibu di sini sabar. Yuk, saya balik dulu sebentar. Mohon, saya hanya ingin mengenalkan satu saja. Saya hanya ingin mengenalkan bagaimana Bapak Ibu mengenal terkait survei karakter. Silakan yang berkenan untuk bisa masuk 1 orang saja atau bisa lebih. Karena kalau nggak ada yang masuk, saya nggak bisa mulai. Saya minta tolong, kodenya 795-853. Saya minta tolong beberapa peserta responden hari ini, biar minimal tahu apa sih survei karakter nanti yang terlihat soalnya seperti apa. Silakan. Karena kalau tidak ada yang gabung satupun, kita nggak akan bisa mulai memperlihatkan itu. 795-853. Mohon bersabar ya. Sabar. Saya nggak enak hati ya. Nah, oke, kita mulai. Ibu Ika, terima kasih. Yang lainnya boleh nanti ikutan. Ya, selebihnya nanti kita lihat bagaimana survei karakter itu muncul. Bukan benar salah, tapi yang ada adalah bagaimana karakter anak yang muncul. Bisa gini, Budi diberi tugas mengumpulkan sumbangan dalam rangka membantu biaya perawatan. Ibunya belum memiliki uang. Apa sih yang dilakukan oleh responden 45 orang anak kita? Kumpulnya nanti di mana responden itu? Bayangkan, apakah kumpulnya nanti di mana tuh? Nah. Kumpulnya di mana? Oke. Misalkan di sini. Oke, saya next. Saya next saja, apa? Oke, ini. Nah, ini Pak Cepi tadi, kasus Pak Cepi. Ya, di mana karakter anak kita akan berkumpul jawabannya? Apakah di menyerahkan uang tersebut kepada guru? Apakah membiarkan? Kan membiarkan saja juga nggak masalah kan? Bukan perilaku salah. Tapi apa yang dia rasakan ketika melihat, mendengar, dan mungkin merasakan di sekolah terkait hal ini? Oke. Hal lainnya misalkan, ini kan karakter 6 karakter tadi. 6 karakter tadi. Bagaimana tempat sampah terkait minuman botol sampah
Kan suka ada di sekolah tuh. Coba Bapak Ibu intervensi kontrol tuh anak-anak kita. Dites aja di kelas. Simpen aja oleh kita sampah. Anak yang lewat gimana tuh responnya? Gitu kan? Seperti itu. Oke. Kemudian nggak apa-apa, saya next saja. Ini juga sama terkait kebinekaan global. Oke, saya close untuk yang karakter. Satu, saya ingin mengenalkan lagi terkait satu, yaitu bagaimana soal AKM. Oke, sebentar ya. Saya minta tolong 4 menit lagi. Oke, 4 menit lagi. Saya minta tolong. Saya ingin hanya mengenalkan saja bagaimana bentuk soal AKM. Ya, maaf. Ya. Saya akan mengenalkan satu. Bapak Ibu, izinkan satu orang lagi yang bisa masuk biar kita bisa jalan. 731044. 731044. Oke, sudah jalan ya? Oke, saya mulai. Ya. Ini adalah salah satu contoh AKM literasi fiksi. Silakan. Beginilah nanti soalnya yang akan diterima oleh anak-anak kita. Udah bisa melihat panjang banget. Adegan 1, adegan 2, adegan 3, adegan 4. Pertanyaannya bla 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 bla. Strategi guru bahasa Indonesia harus bisa memberikan solusi kepada guru-guru yang lain. Bagaimana menjawab pertanyaan model gini? Gak mungkin anak baca dari atas sampai bawah. Dengan taruhlah tadi 90 menit ya. Mengerjakan 90 menit untuk literasi. Bayangkan 90 menit itu berapa soal? Saya belum tahu berapa jumlah soalnya. Bayangkan saja 90 itu berapa soal. Kalau 90 menit 30 soal, berarti logikanya anak-anak berapa satu soal diselesaikan. Dan soalnya model gini. Ini literasi fiksi. Nggak ada. Ini hanya main-main saya saja. Biar Bapak Ibu yang ngerjain tegang kalau di waktu-waktu. Kalau anak hanya 90 menit aja. Terkait literasi fiksi dan literasi informasi. Di situ ada. Ada bobotnya Pak, ada bobotnya. Nanti ya. Oke, ya ini juga sama Pak, literasi fiksi. Saya coba lari ke literasi informasi. Ya, literasi informasi ada fakta, data yang dimunculkan. Ini bedanya Pak, harus dilatih. Ini milik siapa? Ini siapa yang bertanggung jawab? Bukan guru bahasa Indonesia saja, bukan guru bahasa Inggris saja, tetapi semua guru harus bisa mengenalkan soal-soal begini. Bapak ngajar apa Pak? Pak Cepik? Hah? Apa? Produktif? Sija. Berarti Bapak harus melatih anak-anak Bapak nanti soal-soal versi Bapak. Soal-soal versi Bapak dengan literasinya. Gitu ya? Oke, seperti ini Pak. Oke, saya lanjut ke ini nomor berapa tadi? Nomor 7. Saya coba nomor 10. Oke, saya coba ke nomor 10. 11. Nah, ini juga sama, literasi informasi berupa biografi, data-data Kemensos dan seterusnya. Saya coba sekarang yang numerasi. Ya seperti ini Bu. Geografi kasih peta, kasih tabel, suruh jawab. Misal ya, kalau ada geografi. Bagian komputasi kasih bagaimana anak tabel, anak grafik, diagram dan sebagainya. Anak suruh baca tuh diagram. Bagaimana dia bisa membaca berarti?
bukan lagi ke kontennya, berhitungnya saja. Gitu ya. Ini harus tanggung jawab kita bersama. Sekali lagi, harus tanggung jawab kita bersama mengenalkan ini. Nah, jawaban buat Wakasek kurikulum hanya ini. Karena Bapak Ibu kan kurikulum. Maka nanti Bapak Ibu hanya RTL-nya itu sosialisasikan kepada guru-guru semua di sekolah. Setelah itu bikin RTL-nya adalah Bapak Ibu yuk latihan. 1. Membuat soal literasi fiksi. 1 soal saja, jangan bebani dulu. 1 soal aja biar latihan dulu. Membuat soal literasi fiksi karya mata pelajarannya masing-masing. Itu RTL-nya. Jadi versi Ibu ngajar apa maaf? Ya? PKN, berarti versi PPKN. Bikin cerita fiksi itu PKN. Ya? Literasi informasi, PPKN terkait literasi informasi, berarti data-data kejadian-kejadian yang benar-benar nyata, ada terjadi. Datanya ada. Baru setelah itu belajar bagaimana membuat 1 soal numerasi. Boleh bilangannya, boleh data grafiknya kayak tadi, boleh peluangnya. Gitu kan? Terserah. Kemudian, nah baru setelah itu Bapak Ibu bikin Wakasek kurikulum, bikin rancangan tindak lanjutnya. Pulang dari sini mau ngapain? Harus ada. Wakasek kurikulum itu kan pemikir. Saking mikirnya cepet tua. Jadi udah layak nanti jadi kepala sekolah kan gitu. Kokinya sekolah. Ya ini, bikin hari ini. Oh saya pulang nanti ke kepala sekolah akan bikin Pak. Mohon maaf hasil kegiatan kita hari ini kita harus membuat 1 sosialisasi di tingkat sekolah. 1 dulu tuh. Hari apa dan kapan, mau pakai Zoom, mau pakai online, mau pakai tatap muka, terserah. Siapa yang diundang, semua guru. Jangan dulu ke orang tua. Semua guru dulu biar paham. Baru setelah guru oke, baru pakai Zoom-zooman tuh ke orang tua. Kelas berapa? Semua. Awas hati-hati. Semua. Jangan mentang-mentang yang diujikan kelas 11 doang. 10, 11, 12 wajib. Sebetulnya ada 1 momen bagus ketika Bapak Ibu ikut sosialisasi. Pada saat apa? Bagi raport. Bagus. Maka lakukan sosialisasi sebelum bagi raport kepada guru-guru kita. Biar nanti wali kelas itu menyampaikan. Pada saat bagi raport, mau online mau enggak, bagi raportnya menyampaikan hasil sosialisasi di tingkat sekolah kepada orang tua. Beres di tugas sekolah tuh sosialisasi kepada orang tua. Beres, gak usah ribet-ribet kumpulin. Terus selesai cerita. Kalau komite ya urusan dengan kepala sekolah lah, kalau begitu kan dikit. Begitu Pak Ibu. Ya. Kemudian setelah 1 sosialisasi, kedua apa? Membuat soal-soal AKM versi mata pelajaran masing-masing. Targetkan tadi literasi fiksi berapa, informasi berapa, numerasi berapa. Semua guru berlatih membuat itu. Jangan guru pengen ngasih soal ke siswa dulu, dia harus paham dulu bagaimana itu literasi, bagaimana itu numerasi. Baru setelah guru siap dengan bank soal AKM-nya, dari manapun pokoknya, berikutnya baru lakukan simulasi versi sekolah. Karena simulasi versi Kemendikbud sudah ada SSD, nanti ada lagi di Februari, nanti ada lagi di Februari. Versi sekolah pakai apa? Bebas. Google Form. Pakai apa? Quizzes, pakai apa lagi? Kahoot, pakai apa lagi? Microsoft Teams, pakai apa lagi? Pakai Moodle, apapun. Pakai psikologi, silakan. Yang jelas cari aplikasi yang mampu menjawab tipe-tipe soal lain. Pilihan ganda, ganda kompleks, jodohkan, sertifikat dan desain. Itu Pak, Ibu RTL buat Bapak Ibu Wakasek kurikulum. Sehingga anak mulai detik ini, mulai Desember, Januari, Februari, dia sudah mulai kenal AKM. Jadi ketika ditanya, bagaimana nak AKM tadi? Alhamdulillah Bu, berkat gambaran Ibu, saya punya gambaran menjawab soal-soal AKM. Jadi jangan sampai, bagaimana AKM? Wah Ibu mah, saya nggak pernah dikasih tahu. Gitu kan?
Jangan sampai seperti itu. Karena kita nggak tahu 45 orang itu siapa nanti yang mewakili sekolah Bapak dan Ibu. Jadi PR operator satu, perbaiki data dapodik. Jangan sampai orang yang sudah meninggal, orang sudah pindah, ikut serta AKM. Kan nggak bisa diganti itu. Ada pengawasan, diawasi. Jangan dijoki-joki, jangan. Mentang-mentang AKM kan diawasi oleh pengawas. Mungkin ada silang kali ya, nggak tahu lah itu kebijakan. Kalau silang ya berarti harus ada deteksi siapa 45 orang tadi. Jangan sampai ada joki-jokian gitu ya. Kong kali kong sama pengawas, biar gede semua nanti jangan intervensi, malu intervensi itu malu gitu kan. Jangan, biarkan apa adanya, biarkan AKM normal saja menjadi bagian yang memang berproses dari apa yang kita lakukan. Itu sajalah. Kalau saya nggak usah ribet, nggak usah tegang, apalagi menggembor-gemborkan AN kepada orang tua, karena ada sebagai orang tua ketika mendengar nasional, dia ingatnya ke ujian nasional. Mulai hari ini tugas Bapak Ibu sosialisasikan itu semua, biar paham orang tua se-Bekasi. Jangan lagi ada di antara Bapak dan Ibu ketika ditanya terkait asesmen nasional, Ibu jawab nggak tahu. Jangan, Ibu jawab. Pokoknya yang penting itu aja sih, nggak usah rinci-rinci. Oh iya, di sini ada nggak yang suka menggugat-gugat sekolah, ada nggak? Yang suka menggugat-gugat sekolah, ada nggak? Sebetulnya peluang menggugat itu ada. Karena apa? Asesmen nasional belum ada aturan. Ada nggak? Belum ya? Tapi jangan, ini kan niat baik pemerintah. Ya itulah hebatnya menteri kita sekarang. Ya, dengan konsep dia bisa langsung lakukan. Walaupun apa? Permendikbudnya belum ada, aturan PP-nya juga belum ada terkait asesmen nasional, belum di breakdown ke Permendikbud, apalagi di breakdown ke Juknis, belum. Kita tunggu saja, kita memanut saja. Guru harus manut apapun yang diperintahkan oleh atasan kita. Guru harus siap asesmen nasional. Ayo kita siap. Siapa takut? Toh sekarang nggak ada beban, Bu. Nggak ada beban, jangan jadi beban kita. Jangan jadi beban, asesmen nasional jangan jadi beban. Tetapi adalah menjadi pemikiran kita bersama bagaimana proses pembelajaran kita lebih baik, anak-anak kita secara pengetahuan, literasi dan numerasinya juga meningkat. Kemudian karakter yang utama itu yang harus benar-benar menjadi profil belajar Pancasila. Itu aja, itu goalnya. Sudah selesai. Itu mungkin Bapak Ibu ya, mudah-mudahan saya pikir nggak ada hal yang ditanyakan lah ya. Karena saya pikir sih sekarang udah ada banyak panggilan ini kita, panggilan alam ya Pak ya, berdur gini, ya. Atau kalau bertanya juga silakan. Kalau ada nomor boleh diskusi WA dengan saya di nomor 08. Ya bentar. Ya itu nomor saya. Ini WhatsApp dan Telegram. Ya, bisa nanti kita diskusi. Saya bukan orang yang serba tahu, justru saya pengen Bapak Ibu kita diskusi biar lebih cepat. Oh, namanya ya? Iya. Ya ini aja. Ya. 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 Salam kenal dari saya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi, baik daring maupun luring maupun di kegiatan apa saja. Mudah-mudahan apa yang kita akan lakukan hari ini, Bapak Ibu ya, ladang amal buat kita sama-sama memperbaiki pendidikan di Indonesia. Saya yakin Bapak dan Ibu dan kita semua selalu siap mengikuti apapun yang diharapkan oleh pemerintah. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan dari saya. Ada kata-kata yang tidak sopan, yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu. Saya secara pribadi sekali lagi mohon maaf. Dan terima kasih luar biasa atas penyambutan luar biasa di teman-teman guru di Kota Bekasi. Tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Pak Dodi. Kita kasih aplaus sekali lagi Bapak Ibu untuk Pak Dodi sebagai pencerahan tentang AKM. Baik Bapak Ibu.